melanjutkan bahasan kita, masih kitab Ta'amulat fi kitab min muqawwimat an-nafsiyah al-islamiyah. Masih bahasan min adabil jadal, adab dalam berdebat. Ini adab ke-16. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis asyar ayyata'ammala ma ya'ti bihil khasmu wa yafhamahu liyatamakkana minar radd. Hendaklah ya orang yang berdebat itu memperhatikan apa yang diucapkan atau dikemukakan oleh orang yang mendebatnya, kemudian memahaminya agar memungkinkan dia memberikan bantahan yang tepat. Jadi fahami argumentasi lawan debat nih, lawan diskusi. Ini kadang sering orang belum selesai ngomong, belum mengemukakan alasan atau argumennya sudah dipotong. Dan ternyata kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan lawan diskusi. Ini tidak punya adab kalau gitu. Kurang adab ke-16 ini. Wa alla ya'jala bil kalam qabla ayyun hiya khasmuhu kalamahu. Dan hendaklah tidak tergesa-gesa berbicara sebelum orang yang menjadi lawan diskusi itu selesai pembicaraannya. Ini yang agak jarang kita dapati orang begini, terutama debat di televisi, termasuk juga mungkin di diskusi publik atau apa, semakin berbantah-bantahan semakin ramai, adabnya hilang. Dari Ibnu Wahab, beliau berkata, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Malik, yakni Imam Malik. Beliau berkata, la khaira fi jawabin qabla fahmin. Tidak ada bagusnya menjawab sebelum dia faham. Problemnya apa? Alasan lawan diskusi itu apa? Walaisa minal adabi ayyaqta'a kalama khasmihi. Dan juga bukan adab yang baik dia itu memotong pembicaraan lawan diskusinya. Ini mestinya kita perhatikan. Kalau itu diskusi adab lewat audio atau video. Jadi kalau diskusi lewat tulisan, mestinya kita bacalah diskusi argumen lawan itu. Kecuali lawan itu cuma kopas terus kita sudah pernah baca, ya kita keep aja. Amma idza kana al-khasmu mumarian, adapun jika lawan debat, lawan diskusi itu mumarian, orang yang memang sekedar ingin berdebat aja, rame-rame supaya ada pembicaraan, ya. Lajujan sarsaron mutasyaddiqan, keras kepala, kemudian banyak bicara, tidak ada intinya, sana kemari ngomong tidak jelas. Fal aslu alla yunazirahu idza kana ya'lamu dzalika min. Maka hukum asalnya adalah tidak usah diskusi dengan orang begitu kalau dia tahu orangnya memang seperti itu, ngeyel aja. Ya, orang tidak mau dengerin pendapat lawan, dia ngomong terus. Nah, kalau ketemu seperti itu, ya sejak awal tidak usahlah diskusi itu. Makanya kalau diundang, lihati dengan siapa mau diskusi. Dengan orang begitu tidak usahlah, tidak usah disetujui. Ya, hukum asalnya begitu, adabnya begitu. Wa idza iktasyafahu asna al-munadharah nasahahu. Dan jika baru ketahuan sikapnya seperti itu saat diskusi, maka hendaklah dia nasihati. Apalagi diskusi di depan orang banyak, tidak pantas itu. Orang gelar tinggi-tinggi, orang intelek, tapi tidak mau dengerin pendapat orang, potong terus, itu tidak pantas, memalukan diri sendiri sebetulnya. Jadi dinasehatilah. Kita ini dilihat orang banyak, apalagi guru, ya, mau ngajar, mengerti ilmu pendidikan, ngerti adab debat, ya mestinya dengerin. Kalau tidak dikasih kesempatan, moderatornya nggak bisa menghentikan, sudah pulang aja. Mohon maaf kalau diundang cuma mendengarkan, ya kita tidak bisa sekedar dihadirkan, tidak boleh berbicara, ya sudah pulang aja. Nggak usah nunggu amplop, tidak apa-apa. Fa illam yar'au qata'a mukalamatahu. Kalau dia tidak mau paham, tidak bisa dinasihati, ya sudah tidak usah berbicara. Ini ada ungkapan diam itu adalah sedekah kepada orang yang fakir adab. Tidak usah dilanjutkan, karena dilanjutkan ya tidak bagus, ya tidak bagus. Ini adab ke-16 perlu betul kita perhatikan. Termasuk sebetulnya ini dalam diskusi di sosmed, ya, diskusi lewat tulisan. Perhatikan ini juga supaya produktif.
kembali ke awal dulu, diskusi itu kan tujuannya mencari ridha Allah, menyampaikan kebenaran, bukan untuk marah-marahan. Sabi asyar ya, yang ke-17, ayyuk bila biwajhihi ala khasmihi. Hendaklah dia itu menghadapkan wajahnya kepada lawan diskusinya, ya, dihadapi baik-baik. Kecuali kadang di online begini ada yang kadang tidak sadar kamera ya. Kameranya di depan sini, melihatnya lupa ke sana kemari. Mestinya ya lihat di kamera. Kalau diskusinya online, supaya kita ini ya serius. Bentuk keseriusan itu dihadapi wajah orang yang sedang kita ajak berbicara. Kecuali ya kita khawatir fitnah itu. Yang ngomong perempuan cantik, ya kita ndak tahanan, masih muda, ya ndak usah dilihat, ndak usah. Wa alla yaltafita ilal hadirin istighfafan bihaqqi munazirihi. Tidak dia itu menoleh kepada orang-orang yang hadir dalam rangka untuk memandang rendah lawan diskusi, dipandang rendah. Jadi tidak dilihat kepada yang hadir. Sawaun akhalafuhu am waqafu, ya, baik yang mereka itu yang hadir itu berbeda pendapat ataupun sepakat dengan dia. Diskusi ya, lihat yang berbicara siapa. Fa in fa'alal khasmu dzalika nasuhahu. Jika lawan diskusi itu melakukan yang demikian, ya kurang adabnya, maka nasuhahu, dia nasihatilah. Nasihati, tapi jangan diolok-olok, ngajak diskusi nggak tahu adabnya. Nggak usah begitu, nasihati. Fa illam yuqli'u qata'al munadharah. Kalau dia nggak berhenti dari hal seperti itu, diputus sajalah diskusinya. Itu adab ke-17. Tamin asyar, yang ke-18, alla yunadhira muta'annitan mu'jaban bi ra'yihi. Tidak berdiskusi dengan orang yang keras kepala, yang sudah dia itu ujub, ya, sudah ndak mau nyari kebenaran, maunya itu jelekin orang. Ndak usah diajak diskusi begitu. Belum apa-apa sudah itu pasti kalah, itu nggak punya hujah dan sebagainya. Ndak mau dengar intinya mau jelekin. Fa innal mu'jaba la yaqbalu min ahadin qaulan. Karena orang yang memang dia sudah bangga dengan pendapatnya, ya, sudah tidak mau memandang pendapat orang lain, itu tidak akan dia itu menerima perkataan siapapun. Andai Nabi itu turun pun itu tidak dia dengar itu. Nabi bisa disalah-salahkan penafsirannya. Ada ya orang sepuh begitu. Nabi mengambil hak prerogatif Allah Ta'ala, mengatakan ini masuk surga, ini masuk neraka. Nah, orang begitu kadang ya lihat track recordnya gimana. Nabi aja tidak dianggap, apalagi kita. Apalagi mau diskusi ya dengan Zionis misalnya, ngajak diskusi untuk penyelesaian Palestina. Tidak didengar siapa kita ini. Orang PBB aja ditolak resolusinya, dilanggar ratusan resolusi. Ya Pak, dulu orang-orang nenek moyang mereka itu nabinya aja juga banyak dibunuh atau didustakan. Nabi Muhammad saja yang menaikkan perjanjian damai ya, dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu dikhianati. Memangnya kita lebih hebat dari Nabi, sehingga mau menyelesaikan dengan cara itu. Kalau ada gencatan senjata, yaitu memang boleh di dalam peperangan, tapi ada waktunya dan catatannya untuk kemaslahatan jihad atau kemaslahatan dakwah. Jadi diskusi orang yang keras kepala enggak usah. Kemudian tasi asyar, yang ke-19, alla yunadhira fi majalisil khauf. Tidak berdiskusi di tempat yang dikhawatirkan. Kal munadharah alal qanawatil fadhaiyah wal majalisil amah. Seperti misalnya diskusi di stasiun televisi atau majelis-majelis umum, ya, diskusi publik, ya. Hendaknya tidak dilakukan kecuali ya, illa ayyakuna mutmainnan lidinihi, kecuali kalau dia itu merasa sudah tenang untuk agamanya ini, artinya tidak khawatir goyah, akhirnya nanti keluar dari Islam gara-gara kalah diskusi, ya. Tidak kemudian takut ketika terlihat salah nanti tidak mau ngaku. Nah,
punya sikap itu. Kalau memang orang benar ya diakui, kalau memang kita yang benar ya mestinya kita punya kemampuan menjelaskan. Kalau kita ngomong aja ndak bisa, mengemukakan pendapat kita kesulitan, ndak punya banyak kalimat, ya ndak usahlah diskusi di depan ya siaran publik. La yahsya fillahi laumata laim. Dia tidak takut karena Allah akan celaan orang-orang yang suka mencela. Kalau sudah sejak awal itu khawatir betul dimarahi orang, dicela orang, khawatir orang tidak senang, ya, takut nanti dikoreksi. Kalau mau dikoreksi itu pasti banyak. Ya. Kitab aja nulis bisa salah, ya. Apalagi baca, apalagi jelasin tanpa baca. Khawatir dia seperti itu, tidak usah diskusi. Musta'id dan litahammuli tabi'ata ma yaqulu min sijnin au hatta qatlin. Dia siap untuk menanggung ya, menanggung konsekuensi dari apa yang dia katakan, baik itu berupa penjara atau bahkan sampai pembunuhan. Ini diskusi kadang begitu. Makanya lihat temanya apa. Sanggup nggak dia katakan yang benar? Sanggup nggak dia dicaci orang? Sanggup nggak dia itu untuk menanggung resiko? Ini salah-salah di penjara atau dibunuh. Ya. Maka ini syaratnya begitu. Kalau enggak ya baik tinggalkan. Fi majlisi amirin aw sahibi sultanin yahsya minhu ala nafsihi, atau di majelisnya penguasa atau sultan yang punya kekuasaan yang dia khawatir akan dirinya sendiri, khawatir keamanannya, maka ndak usah diskusi di situ. Oh berarti pengecut. Ya, bukan masalah pengecut atau enggak. Kalau memang enggak siap gimana? Akhirnya dia nanti di sana enggak siap mental, dia yang benar dia enggak berani katakan, ya. Atau dia siap mental, akhirnya dia terkena fitnah duniawinya. Imam An-Nawawi setelah ketemu Sultan Malik Zahir Baibars, ya, beliau terang-terangan menyampaikan pendapatnya ketika Sultan Malik Zahir Baibars mau memungut pajak untuk jihad. Beliau tidak sepakat, sampaikan terang-terangan. Kenapa tidak sepakat? Beliau kemukakan alasannya. Engkau itu kaya raya, punya budak banyak. Tiap-tiap budak ada perhiasannya. Kok mau ngambil harta rakyat? Akhirnya apa? Imam An-Nawawi itu diusir dari Damaskus oleh Sultan Malik Zahir Baibars. Padahal Sultan Malik Zahir ini pejuang juga. Beliau ini melawan pasukan Tatar, ya, mengusir pasukan Tatar dari Palestina, menang beliau. Kemudian mau menghadapi pasukan salib. Tapi Imam An-Nawawi melihat pahlawan apapun kontribusinya untuk umat itu tidak kemudian membolehkan sembarangan memungut harta rakyat. Ia memang perlu biaya jihad, tapi bermewah-mewah untuk kepentingan pribadi tidak pantas. Ini yang beliau sampaikan. Diusir beliau, kata bawahannya pecat dia dari semua jabatannya. Kata bawahannya dia tidak punya jabatan, wahai Sultan. Tidak ada jabatan. Tidak tahu kalau Imam An-Nawawi ini ulama besar. Akhirnya setelah pergi beliau ke Nawa, daerah asal beliau. Kemudian para ulama yang lain mengatakan itu ulama besar kami. Akhirnya dipanggil lagi. Beliau tetap tidak mau. Tidak mau. Ini apa? Datang kepada Sultan itu ya resikonya begitu. Ini kita bisa lihatlah kondisi sekarang ini yang agak rame juga tentang apa kata Ucok Sekai Kadafi, ya, yang mengatakan ada Bulog itu nyewa mobil apa itu yang mahal itu Alphard, ya, 8 biji, harga sewanya 11, sekian triliun. Jadi selama 3 tahun itu sewanya begitu. Itu dikomentari. Padahal namanya direksi itu sudah kaya, punya harta banyak mestinya. Wong bukan direksi ya, guru honorer aja ke kantor pakai sepeda sendiri. Ini gajinya bisa hampir sekitar 100-an juta, harus dikasih mobil mewah. Dan itu bukan beli, nyewa. Sewanya mahal. 3 tahun ya 11-an triliun lebih. Padahal harga Alphard itu kalau beli yang spek rendah itu sekitar, yang spek paling bawah ya Alphard itu di total 8 biji itu 10 triliunan, 10 miliaran aja. Kalau spek agak tinggi 13 miliar. Ini nyewa 11 miliar lebih. Ini kan memang patut dikoreksi juga ya. Dalam kondisi keuangan yang taruhlah banyak duit pun itu tidak pantas, bermewah-mewah begitu tidak pantas. Apalagi ini dalam kondisi perusahaan yang total hutangnya triliunan.
sangat tidak puantes itu. Nah Imam An-Nawawi ngeritik itu model-model begini. Engkau itu kaya raya, orang mau dipungut, rakyat yang sudah kesulitan kok mau dipungut pajak gitu. Walaupun untuk jihad itu secara fikih boleh. Beliau akhirnya ya tadi sampai meninggal di Nawa. Dipanggil ke Damaskus lagi tidak mau. Kalau punya keimanan begitu, siap begitu silahkan. Ya, silahkan. Jadi kalau enggak, ya nanti dulu lah. Nanti dulu. Makanya ada hadis itu ya. Waman ata abwa basulton uftutina. Siapa yang mendatangi pintu penguasa, pintu-pintu kekuasaan, dia itu akan terfitnah. Apa fitnahnya? Dua. Pertama bisa jadi fitnah agamanya, yang kedua bisa jadi fitnah dunianya. Gimana? Fitnah agama. Ya ketika dia tidak berani mengucapkan yang benar, berarti agamanya terkena fitnah. Ujian agama lebih berat. Yang kedua, kemungkinannya kalau dia mau menyampaikan kebenaran, bisa jadi urusan dunianya bermasalah, di blacklist kah, atau paling enggak ya seperti Imam An-Nawawi diusir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang patut kita perhatikan. Diskusi di mana kita itu? Sanggup enggak kita sampaikan apa yang benar? Kemudian yang berikutnya, Ishrun, yang ke-20, alla yunadhira mayyubghiduh. Hendaklah dia tidak berdiskusi dengan orang yang dia benci. Ya. Ada orang yang saling membenci, tidak usahlah diskusi. Namanya orang tidak senang itu, ya baik dia membenci kita atau kita benci dia. Orang yang tidak senang itu kan salah terus. Benernya aja dikatakan salah, apalagi salah. Nanti tidak fair nanti diskusinya. Jadi kalau sudah ada apa itu ya, tidak senang itu ya gitu. Salah aja. Sawa'un akanal bughdhu minhu am min khasmihi. Baik ya, kebencian itu ya, kemarahan itu dari dia marah dengan lawan diskusi, atau lawan diskusi itu marah dengan dia. Maka hendaklah tidak usah diskusilah. Cukup say hello ya, berbicara baik-baik aja, tidak usah membahas sesuatu yang serius. Kemudian yang kedua suatu, alla yataqassada al-irtifa'a ala khasmihi fil majlis. Hendaklah dia tidak bermaksud untuk meninggikan dirinya daripada lawan diskusinya di majelis tersebut. Maunya diskusi untuk ngenyek, menghina, maka jangan itu. Gunakan kata-kata yang baik juga. Ya, beberapa kali kita diskusi sebetulnya kita ingin ada aja kosakata yang nyelekit untuk membalas itu ya. Tapi kita tahan. Ya kalau kita katakan ya kita senang, puas ya. Tapi kita paham perasaan orang itu pasti ya, namanya apa, kadang orang muncul ghorizatul baqa, sudah tahu orang benar itu, kalau dia merasa malu kan bisa dia tidak mau menerima. Dan jarang orang-orang yang bisa menerima kebenaran walaupun dirinya direndahkan. Maka hendaklah kita pahami hal ini. Makanya mulai tatapan yang kemarin kita bahas, kalau orang yang alim, lebih alim dari kita, jangan kita salahkan ya, atau kedudukannya dia dosen atau apa kita itu, walaupun kita tahu mungkin tak logis pikirannya, ya baik-baiklah berbicara itu. Ada orang yang itu kita tidak mau khilafah itu tegak di sini. Kenapa? Nanti di sini dijadikan padang pasir. Itu dosen ada ngomong begitu. Ini kan apa ya? Berpikirnya itu tidak sesuai dengan gelar, posisi dengan level kemampuan berpikir tidak sinkron. Nah, seperti itu ya, kalau dia mahasiswa dari dosen tersebut tidak usah ditertawakan. Kemudian yang ke-22, alla yatawassa'a fil kalam khaswatan fi umurin ma'rufatin indal khasmi. Tidak memperlebar pembicaraan khususnya dalam perkara-perkara yang sudah diketahui oleh si lawan diskusi. Lawan diskusi sudah tahu aja, enggak usah disampaikan lagi pula balik, diperjelas, diperpanjang itu. Itu membuat orang bosan. Itu yang kadang bisa menjadikan orang tidak sabar, akhirnya memotong pembicaraan. Padahal memotong pembicaraan itu bukan adab yang bagus sebetulnya. Tapi kadang perlu dipotong karena apa? Kepanjangan membahas sesuatu yang sudah diketahui. Bal yaqsidu bi ibaratin mukhtasaratin ghairi mukhillatin bil maqsudi ala nuqtatil hukm. Tetapi ya dia cukup dengan meringkas ibarat,
meringkas ungkapan itu, tapi tidak mengurangi maksud dari poin diskusi. Titik pembahasan itu jangan dikurangi tapi diringkas. Ai maudhu'il munadharah, yakni ya tema diskusinya. Kembali ke tema. Temanya apa? Yang melebar-lebar itu yang sudah jelas, tidak usah lagi. Problematika umat misalnya banyak diungkapkan, ini begini, ini begini, ini begini. Mau dari ekonomi, dari macam-macam diungkap semua. Orang sudah tahu. Kecuali orang tidak tahu. Nah, perlu disampaikan. Ya diringkeslah apa problemnya. Satu aja mungkin jadi contoh cukup. Sama dengan ini ya, kadang pendalilan panjang lebar itu. Padahal mau memberikan satu saja poin di dalam tema diskusi. Maka ambil aja salah satu kutipan. Jangan kemudian dalam diskusi ada jadi kayak parade kutipan. Ngutip ini begini, ini begini, ini begini, semua disampaikan. Padahal intinya cuma sama, misalnya menjelaskan fardu kifayah itu begini. Ya, nah itu ya tadi memakan waktu. Kita bisa ringkas ya, fardu kifayah begini. Bisa baca kitab ini, sudah selesai. Itu diskusi ya, penting seperti itu supaya ndak orang jenuh di situ. Kecuali tadi lawan diskusi ndak tahu dan seneng-seneng aja. Kita ini kan kadang orang kita sampaikan merasa sudah tahu ya, atau memang sudah tahu, walaupun itu ya adabnya mesti seperti kata kemarin siapa itu yang kita bahas sebelumnya, Imam Az-Zuhri ya. Beliau mendengar hadis padahal mungkin dari beliau juga beliau sudah tahu, beliau tetap menyimak dengan bagus. Itu adabnya begitu. Tapi adab kita yang menyampaikan jangan kemudian nanti dia kan menyimak juga. Dia kan orang yang beradab di dalam diskusi. Nah, itu jangan kita pakai. Ini beda. Yang ngomong dengan yang dengar itu beda. Kita memposisikan sedang ngomong, ya gunakan adab ngomong ini. Kita memposisikan sedang mendengar, ya gunakan adab mendengar. Kalau dua-duanya paham kan mudah. Kemudian yang ke-23 Allah yunazira may yastakhiffu bil ilmi wa ahli. Tidak berdiskusi dengan orang yang menganggap enteng ilmu dan orang yang berilmu. Orang alim dia anggap remeh, ilmu dia anggap remeh. Au bi hadrati sufaha yastakhifuna bil munadharah. Atau di khalayak orang-orang yang safih, yang bodoh, yang mereka menganggap enteng diskusi itu. Jadi kalau orang seperti ini, ya ndak usahlah diajak diskusi, meremehkan ilmu. Maksudnya apa? Ya ndak mengamalkan. Diberitahu pun nanti cuma aja. Dia bangga dengan tidak mengamalkan ilmu itu. Ya. Tadi apa ini? Bil munadharati wal mutanadzirin, ya, menganggap remeh orang yang berdiskusi. Qala Malik mengatakan, yakni Imam Malik, dzullun wa ihanatun lil ilmi, termasuk menghinakan ilmu, idza takallama ar-rajulu bil ilmi inda man la yuti'uh. Ketika seseorang itu berbicara dengan ilmu pada orang yang tidak akan mentaati ilmu itu. Jadi ini termasuk merendahkan ilmu kalau dia sampaikan, dia berbicara, dia ngomong kepada orang yang tidak mau taat dengan ilmu. Ini adab dalam debat. Kemudian yang ke-24, alla ya'nafa min qabulil haq idza dhahara ala lisani khasmihi. Hendaklah dia tidak malu, ya, tidak menolak untuk menerima kebenaran ketika kebenaran itu muncul pada lisan atau lidah orang yang menjadi lawan diskusi. Fa innar ruju'a ilal haqqi khairun minat tamati fil batil. Maka kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bersikukuh kepada kebatilan. Salah kita ini, kemudian kita tidak jadi, oh ya saya tadi salah, saya ikut pendapat sampean yang betul, lebih kuat. Maka itu lebih baik daripada kita menjadi orang yang kokoh di dalam apa yang kita sudah tahu itu salah. Wa hatta yakuna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Hingga dia itu menjadi di antara orang-orang yang mendengarkan perkataan, kemudian mereka mengikuti apa yang paling bagus dari perkataan itu. Ini kan sikap yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Mendengar banyak ilmu.
dalil hujjah, kemudian dia ambil yang paling bagus. Ini adab yang kadang ya berat ya, apalagi kalau diskusi diawali dengan sikap sudah ta'assub tadi. Kemudian yang ke-25, alla yughalita al-jawabah. Dia tidak mengacaukan jawaban, banyak berkilah. Wadzalika bi ayyujiba bi jawabin ghairu mutabiqin lis-su'al. Yang demikian itu dengan memberikan jawaban yang tidak cocok dengan pertanyaan. Ini dalam diskusi ya, kadang pertanyaan itu memang tidak mesti dijawab, ya enggak usah dijawab atau dialihkan ke pertanyaan yang lain. Sebagaimana Nabi pernah ditanya kapan kiamat, beliau enggak jawab itu, beliau tanya balik apa yang sudah engkau persiapkan. Nah itu enggak apa-apa. Ini dalam diskusi ya, kalau ada pertanyaan atau apa, jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Masalan sebagai contoh, asailu ya, pertanyaannya hal as-Saudiyatu daulatun islamiyah. Apakah Saudi ini adalah negara Islam? Maka yang menjawab mengatakan al-qada'u biha islami. Peradilan di sana islami kok. Nah ini kan pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung. Hadhihi mughalatatun wa kanal wajibu ayyaqulul na'am aula. Ini adalah jawaban yang mughalatah, yang kacau, yang ya jawaban berkilah. Padahal jawabannya kan tinggal ya atau tidak. Ya, tapi ini kan kadang orang politik itu memang harus pintar untuk berkilah begini. Aula adri, atau dia katakan la adri. Jadi jawabnya ya, tidak, atau aku tidak tahu. Wa ayyu jawabin min hadhihi thalathah mutabiqun lis-su'al. Maka jawaban manapun dari tiga ini, ya, tidak, atau aku tidak tahu, itu jawaban yang cocok dengan pertanyaan. Mestinya begitu. Ya, meskipun tadi jawaban pertanyaan itu tidak mesti dijawab. Apalagi dalam situasi perpolitikan, sebagaimana Rasulullah ditanya oleh Utbah bin Rabi'ah, ya, engkau yang lebih bagus ataukah Abdul Muttalib? Baik mana engkau dengan Abdul Muttalib? Nabi SAW tidak menjawab, padahal jawabannya ya mudah, baik aku. Ya, nyata beliau lebih baik. Ya, beliau nabi, beliau orang yang dipilih oleh Allah di antara para nabi. Tetapi beliau tidak jawab itu. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab memang. Lihati situasi diskusi dan mau kemana pertanyaan itu dibawa. Apalagi kalau yang terjadi ini bukan diskusi tapi interogasi. Ya, kalau interogasi maka ya, mughalatoh ini tidak masalah. Ya, yang kemarin kita bahas dalam bahasan tauriyah, ya, tauriyah, dan beberapa ulama melakukan itu. Imam Asy-Syafi'i misalnya ditanya ketika orang-orang Mu'tazilah itu menanyakan ya, ada tes wawasan kebangsaannya itu Al-Quran itu makhluk atau bukan. Imam Asy-Syafi'i bertanya, yang engkau tanya aku, kata beliau itu bertanya, yang engkau tanya aku, kata yang bertanya iya, kata Imam Asy-Syafi'i makhluk. Ya, aku ini makhluk. Ada lagi ulama yang lain ditanya, Al-Quran ini makhluk atau bukan? Maka kata beliau, sesungguhnya Zabur, ya, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya ini makhluk. Semua ini sambil jarinya kan, jarinya itu yang makhluk. Nah itu hal-hal begitu termasuk enggak? Ya bisa dipakai lah, pinter-pinteran begitu. Itu bukan diskusi, itu interogasi. Tapi kalau yang nanya pinter juga itu agak sulit memang ya. Imam Abu Hanifah itu kan pernah ditangkap oleh orang-orang Khawarij. Tangkap. Ini adalah syekhnya orang-orang sesat, kata orang Khawarij. Ditangkap beliau. Kemudian disuruh oleh mereka untuk bertobat. Kata Imam Abu Hanifah kan bertobat itu enggak berdosa kan? Beliau katakan ini atubullah, aku sesungguhnya bertobat kepada Allah. Setelah itu oleh orang Khawarij dilepas. Nah, kemudian setelah pergi orang Khawarij mikir, ini orang ini cuma pura-pura bertobat ini. Datangi lagi. Kemudian ditanya, engkau tadi pura-pura kan bertobat? Nah, kata Imam Abu Hanifah, engkau ini yakin atau menduga? Kata orang Khawarij tersebut ya, dengan beberapa orang, kami menduga sih. Maka kata Imam Abu Hanifah, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka, dugaan itu adalah dosa. Maka engkau bertobatlah, kata Abu Hanifah. Kata orang tersebut mengatakan, ya aku bertobat kepada Allah. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, aku bertobat juga kepada Allah.
Selesai urusan itu, ndak panjang lebar dengan orang-orang begitu. Nah itu bukan masuk bab diskusi, tapi bab diinterogasi masalahnya. Diinterogasi ya kalau bisa jawab-jawab, kalau ndak sebagaimana Rasulullah itu diem. Karena kalau dijawab aku lebih baik daripada Abdul Muthalib, kalimat itu bakalan diframing oleh Utbah bin Rabi'ah untuk menjadikan Rasul itu loh sombong atau apa begitu. Akan begitu yang akan terjadi itu. Beliau melihat arah pertanyaan itu ke situ. Sehingga beliau diam, tidak dijawab. Sampai kemudian selesai, baru ditanya oleh Rasul, engkau sudah selesai? Sudah. Sekarang giliran dengerin aku. Dan Rasul membacakan ayat Al-Quran. Itu sederhananya begitu diskusi, tidak perlu dijawab. Kemudian yang berikutnya, Allah yajhadad darurata fayakunu mukabiron. Hendaklah dia tidak menolak hal yang darurah, yang penting, yang sudah jelas benarnya itu dia tolak. Fayakuna mukabiron, maka dia menjadi termasuk orang yang takabur. Takabur itu kan menolak kebenaran. Wadzalika kama yajhadu adawatal kuffari lil muslimin. Yang demikian itu seperti dia mengingkari adanya permusuhan orang kufar terhadap kaum muslimin. Dia ingkari itu. Oh, di Israel, di Palestina itu tidak ada permusuhan terkait agama, itu cuma masalah perebutan tanah misalnya. Dia ingkari itu. Au yajhada annal anzimatal qa'imah fil biladil muslimin hiya anzimatu kufrin. Atau dia mengingkari, kalau sudah tahu ya, bahwasanya sistem yang diberlakukan di negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini itu adalah sistem kufur, tidak mau pakai hukum syariat Allah Ta'ala. Ai annaha la tahkumu bil Islam, yakni maksudnya sistem yang ada tidak berhukum dengan hukum-hukum Islam. Yaitu realitas yang sudah jelas, tidak perlu diingkari. Tidak perlu diingkari. Yang ke-27, Allah yaqula qaulan mujmalan summa yanquduhu ba'da dzalika fit tafsil. Hendaknya dia tidak mengucapkan kalimat yang global, kemudian dia hancurkan sendiri, dia tolak sendiri, dia batalkan sendiri setelah dia memberikan perincian. Ada orang begitu ya, katakan begini, di akhir kata dia menolak sendiri kalimatnya, kontradiktif. Ka'ayyakula fi awwali kalamihi, seperti misalnya dia berkata di awal perkataannya, Amerika aduwatun lil islami wal muslimin. Amerika itu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tsumma ba'da dzalika yaqul, kemudian setelah itu dia katakan, inna Amerika tusa'idul filastiniyin fi iqamati daulatihim. Sungguhnya Amerika itu membantu Palestina untuk menegakkan negaranya, wa taqriri maswirihim, dan menetapkan tempatnya Palestina kembali. Li'annaha tuhibbul adalata wal hurriyah, karena sesungguhnya Amerika ini menyukai keadilan dan kebebasan. Ini kan pertama dia katakan ini memusuhi Islam dan kaum muslimin, yang kedua dirinci, tapi rinciannya itu tidak sinkron dengan apa yang dia katakan secara global tadi. Nah ini sebetulnya teknik berbicara, mengemukakan pendapat ya, supaya yang penting harus muncul dari pikiran yang tidak kacau. Kalau ini kan kacau ini. Ibarat kayak di video itu kadang ada si A berdebat dengan si A. Dia sendiri antara satu video dengan satu yang lain membantah. Au yaqulu inna Amerika ja'at ilal Iraq li tahririhi minadz zulmi wad diktaturiyah. Atau dia katakan misalnya Amerika itu datang ke Irak untuk membebaskan Irak dari kezaliman dan kediktatoran. Nah, ini agak kontradiktif dengan ungkapan awal yang global tadi. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang ke-28, Allah yamtani'a an ayyat torida hujjatihi fi kullil masaili allati tantabiqu alaiha. Tidak menghalangi dia untuk membuang argumentasinya dalam setiap permasalahan yang cocok dengannya, ya. Ka'ayyubi hasyira al-masakin fil gharbi birriba binaan ala annal hajatal khassah tunazzilu manzilatad daruratil khassah.
Sudah kita bahas sebagian. Seperti dia misalnya mengatakan membeli rumah-rumah di barat itu dengan riba itu boleh. Misalnya dia katakan begitu, itu didasarkan kepada hujjah bahwasanya al-hajah khassah tunazzalu manzilatad daruratil khassah. Kebutuhan khusus itu kedudukannya seperti darurat khusus. Sehingga kalau darurat boleh. Nah, pakai kaidah itu. Tsumma la yubihul hajatil ukhra kal ma'kali wal malbasi waz zawaji bir riba. Kemudian dia di sisi lain itu tidak membolehkan kebutuhan lain seperti makanan, ya, kemudian pakaian untuk nikah, ya, biaya nikah dengan riba tidak boleh. Padahal rumah boleh. Nah, fa in abaha lil hajah faqad abaha haraman katsiran. Kalau dia membolehkannya karena hajat, ini kan juga hajat, rumah hajat, ini hajat, maka dia nanti akan membolehkan banyak keharaman yang lain. Fa illam yattarida hujjatahu wa qa'idatahu fi kullil hajat faqad naqada nafsahu. Nah, kalau dia tidak membuang argumentasi tadi dan kaidahnya ini dia pakai terus, maka dia nanti ya akan menentang dirinya sendiri, ya. Di satu sisi bolehin ini, di sisi lain enggak, padahal kaidahnya kan mestinya sama. Meskipun untuk hal ini perlu hati-hati ya, kadang namanya fikih dan ijtihad ulama itu enggak selalu berkonsekuensi logis, enggak. Ada ulama misalnya yang orang hamil itu boleh dinikahi enggak, kalau yang menghamili si A yang menikahi si B. Nah, ini kan ulama beda pendapat. Kalangan Malikiyah dan Hanabilah kan melarang itu, tidak bisa. Jadi hamil ya harus sampai melahirkan dulu. Sementara kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah kan membolehkan, meskipun bukan dia yang menghamili. Kalau bahasan fikih begitu. Terus nanti walaupun sama-sama membolehkan, kalangan Hanafiyah dengan Syafi'iyah beda pendapat. Apakah boleh wanita yang dihamili orang lain tadi dinikahi lalu dia ikut bercocok tanam di situ? Hanafiyah melarang, Syafi'iyah enggak. Padahal itu kan alasannya sama-sama sudah boleh dinikahi, kenapa enggak boleh bercocok tanam di situ? Nah, ini kalau pakai logika ya ada yang ini enggak konsisten, ini konsisten. Nah, itu jangan sekedar pakai logika, lihatilah pendalilan mereka. Nanti agak susah kalau pakai sekedar logika, tadi nyala-nyalain orang. Enggak logis dan sebagainya. Tapi ya begitu fikih itu kadang ada kesimpulannya itu bisa berbeda, wajar saja. Tapi kayak kaidah ini sebetulnya kalau yang rumah boleh, kenapa makanan enggak boleh? Padahal orang ini pakai kaidah ini. Kalau kaidahnya ini tetap dipakai, mestinya boleh gitu.